Halo semua, selamat siang. Apa kabar semuanya? Baik, kelihatan sangat semangat sekali ya, walaupun ada ngantuk dan lapar pastinya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku mau membahas sebuah lifestyle atau kebiasaan yang mungkin kita lakukan tanpa sadar, yang kalian lakukan saat ini sebetulnya gitu. Jadi kegiatan atau lifestyle yang dilakukan semua orang, berbagai generasi termasuk Gen Z seperti kita ini. Aku masih perbatasan Gen Z lah ya. Namanya sedentary lifestyle. Next slide. Sebelum mulai aku mau nanya, siapa di sini yang suka rebahan? Soalnya kalau nggak angkat tangan bohong banget ya. Oke, jadi kita mungkin anak zaman sekarang suka dibilangnya kaum rebahan gitu ya. Apalagi di era sekarang semua sebagai pemuda sambil duduk, sambil rebahan semuanya bisa dilakukan. Kerja, sekolah, makan, dan lainnya sambil rebahan. Masalahnya, efek jangka panjangnya ini yang sangat berbahaya. Nah, rebahan ini adalah salah satu istilah yang paling mudah menggambarkan mengenai sedentary lifestyle. Oke, next slide. So, sedentary lifestyle ini menurut definisi adalah segala atau semua kegiatan di luar jam tidur yang sedikit mengeluarkan kalori. Oke, sekarang udah mulai introspeksi diri masing-masing ya. Kira-kira ini gimana sehari-hari? Apakah mengeluarkan kalori, apa cuma duduk rebahan dan lainnya? Di sini adalah kegiatan lifestyle yang cenderung mulai banyak dilakukan saat ini dengan kemajuan teknologi. Semua serba dipermudah sehingga kita menjadi terbiasa untuk melakukannya. Yang tanpa kita sadar, efeknya akan kita bawa rasakan itu jangka panjang, bukan saat ini. Next slide. Oke, jadi Kemenkes aja sampai mengeluarkan promosi kesehatan mengenai ini karena tahu bahayanya yang sangat luar biasa. Jadi tadi aku udah jelasin, sedentary lifestyle adalah sebuah kegiatan di luar jam tidur yang sedikit mengeluarkan kalori. Kalau Kemenkes itu pakai indikator namanya MET, jadi Metabolic Equivalent of Task. Jadi gampangnya MET adalah penilaian semua aktivitas untuk seberapa banyak energi dikeluarkan. Semakin tinggi nilai MET, semakin tinggi energi yang dikeluarkan. Contohnya kayak kita semua di sini kecuali aku karena berdiri sambil gerak, ini MET kalian 1 sampai 1,5 gitu. Jadi bisa dibilang kalori yang kalian keluarkan sambil duduk dan nonton aku di sini adalah sangat rendah sekali. Dan ini termasuk kegiatan sedentary atau kegiatan mager atau ya sedikit mengeluarkan kalori tadi gitu. Jadi tanpa kalian sadar, kalian sudah melakukan kegiatan sedentary di sini ya. Tapi nggak apa-apa kan ini ilmu pengetahuan ya. Nanti mungkin Nexel lebih banyak bergerak ya setelah ini ya. Oke. Jadi ini kegiatan yang sangat berbahaya sekali yang tanpa kita sadari yang kita lakukan berjam-jam. Coba kalian mulai nih introspeksi, udah berapa banyak duduk hari ini? Udah berapa jam coba dari tadi pagi hingga sekarang? Berapa banyak energi yang sudah kalian keluarkan? Dan kegiatan seperti ini tanpa kita sadari kita jalankan bertahun-tahun, berbulan-bulan. Next slide. Oke, sekarang aku nanti akan tanya lagi di sebelum bahayanya untuk kesehatan. Aku ingin kalian coba ingat-ingat nih, mungkin yang kemarin deh, kegiatan kemarin. Kalian bangun tidur, pasti habis itu leyeh-leyeh sambil duduk dulu kan. Yang ngapa-ngapain nih, leyeh-leyeh setengah jam lah ya, nggak tahu deh. Buka aplikasi apapun itu yang ngeliatin kepoin mantan atau apapun itu. Habis itu kalian baru ke kamar mandi atau langsung sarapan sambil duduk. Nggak mungkin dong makan sambil berdiri. Habis itu kalian ke kampus atau ke kantor, naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi, duduk juga. Ya kan? Nggak mungkin jalan kaki di Jakarta polisi lagi kayak gini kan. Kalian sambil duduk, terus turun sedikit, jalan ke kelas atau ke kantor, jalannya kan cuma sedikit, tapi naik lift gitu, nggak bergerak juga, ya kan? Di kelas atau di kantor kalian duduk dari pagi sampai sore. Mungkin jalan sedikit pas makan siang, jam 12 sampai jam 1. Nggak tahu makan atau nitip OB, dibawain makanan, sama aja. Habis itu kalian duduk lagi. Pulang ke rumah, kalian jalan sedikit ke kendaraan atau kendaraan umum. Selama perjalanan kalian duduk. Pulang ke rumah, kalian ngapain? Makan duduk, nonton movie di laptop sambil rebahan, terus makan snack. Coba berapa jam kalian gak ngapa-ngapain atau rebahan atau duduk yang tidak mengeluarkan kalori dalam sehari? Udah ingat-ingat kira-kira berapa jam ya dalam sehari yang sudah kalian gak ngapa-ngapain?
Dan coba ingat, siapa yang minggu ini sudah berolahraga, coba angkat tangan. Alhamdulillah ada yang angkat tangan sih ya. Aku takutnya nggak ada yang angkat tangan sama sekali, tapi ini kurang dari 50% Jadi dari Senin sampai hari Sabtu ini yang baru olahraga ini nggak sampai 50%-nya gitu. Mungkin kebanyakan lebih sedentary lifestyle ya, kebanyakan duduk aja, mager, yang enak dilakukan. Oke, next slide. Ditambah lagi, pas lagi pandemi COVID-19. Ini buat anak mageran, antara emang pandemi itu bukan hal yang baik dan tidak menyenangkan, tapi menyenangkan bagi anak yang suka di dalam rumah, anak introvert yang jarang keluar rumah, ini hal yang sangat menyenangkan. Karena mereka bisa melakukan semua aktivitas mereka di dalam rumah, tanpa mereka harus keluar rumah berinteraksi sosial. Tetapi, permasalahan yang terjadi adalah, selama pandemi COVID-19 ini penelitian menyatakan, aktivitas fisik kita turun 33%. Nggak usah pandemi deh, sebelum pandemi juga aku yakin aktivitas fisiknya juga udah kurang bagus. Ditambah pandemi yang kalian cuma di dalam rumah kerja, mungkin kerja di atas kasur, atasnya dong pakai kemeja, santai celana pendek gitu kan. Udah ngaku aja deh, pasti kuliah banyak yang kayak gitu juga, kuliah online. Habis itu sitting time kalian, waktu duduk kalian tambah meningkat lagi gitu. Yang awalnya nih penelitiannya 5 jam jadi 8 jam gitu. Mungkin kebiasaan ini masalahnya terbawa hingga sekarang. Apalagi ini aku mulai agak takut lagi, sudah diwacanakan untuk WFH lagi kan, gara-gara polusi udara. Habis pandemi ada polusi udara, tambah lagi kita di rumah aja. Mungkin sebagian happy, tanpa sadar itu membahayakan kita pada dasarnya gitu. Jadi sebuah penelitian dan riset menyatakan, dianggap sebuah sedentary lifestyle adalah jika waktu duduk kita itu 8 jam atau lebih. Oke, 8 jam atau lebih. Next slide. Terus banyak yang nanya, tapi kan kita sekarang udah mulai ke kampus, ke kantor, atau ke sekolah, kan jalan kaki ya, walaupun jalan kakinya cuma sedikit dan naik lift. Indonesia kemarin ada penelitian, ini nomor 1 dalam hal malas jalan kaki. Ini penelitiannya dikeluarkan oleh Stanford University. Nomor 1 dalam hal malas jalan kaki. Orang Indonesia rata-rata jalan kaki cuma 3.500 langkah per hari. Sedangkan sedentary lifestyle kurang dari 5.000. Berarti rata-rata orang Indonesia sedentary lifestyle, ya kan? Oke, ini tadi aku udah jelasin semua definisi sedentary lifestyle sebelum aku tahu bahayanya apa. Sekarang aku mau nanya, siapa di sini yang sehari-hari duduknya duduk rebahan atau nggak ngapa-ngapainnya lebih dari 8 jam sehari dan jalannya nggak sampai 5.000 langkah? Coba angkat tangan. Ngaku, wah. Oh, berarti banyak yang enggak ya. Ya, semoga dosanya tanggung masing-masing lah ya. Oke. Jadi ya terserah lah, nanti kalian bisa introspeksi diri. Mungkin kalau kalian termasuk dari definisi yang tadi aku sebutkan, berarti kalian termasuk melakukan gaya hidup sedentary tadi. Dan ini sudah kalian lakukan di umur kalian sekarang yang 20-an lah ya, Gen Z. Kalian bayangin kalian lakukan ini sampai kalian 40, sampai 60, resiko-resiko apa yang mungkin akan terjadi. Next slide. Yang pertama, ini sebagian kecil penelitian yang menyatakan korelasi antara sedentary lifestyle dan berbagai penyakit. Yang pertama adalah obesitas. Ini bisa dilogikain aja. Kalian mau naikin atau turunin berat badan adalah menghitung jumlah kalori kalian yang masuk dan keluar. Semakin kalori kalian yang masuk lebih banyak dibanding yang keluar, berat badan kalian akan naik. Itu logika gampangnya. Sehingga terjadi yang namanya obesitas. Namanya juga sedentary lifestyle. Berarti aktivitas fisik yang kalian lakukan sedikit, energi yang kalian keluarkan sedikit, makannya tetap banyak, malah tambah banyak, sehingga kalian mengalami obesitas. Yang kedua adalah penurunan aktivitas fisik menyebabkan resistensi insulin dan tubuh kita kurang baik memetabolisme glukosa, dan ini efeknya nanti akan kemana-mana, tambah obesitas. Yang kedua adalah diabetes tipe 2. Jadi diabetes itu ada 2 jenis, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 itu yang turunan, yang genetik, yang emang udah pada dasarnya diabetes dari lahir. Tipe 2 ini yang karena lifestyle. Salah satu lifestyle-nya adalah sedentary lifestyle tadi. Jadi yang tadi aku bilang, resisten insulin meningkat, kalian kurang baik, tubuh metabolisme karbohidrat kurang baik,
Sehingga angka kejadian mengalami diabetes tipe 2 akan bisa lebih cepat lagi. Mungkin sekarang belum berasa nih, nanti berasanya mungkin 40-an, kalian tes gula tiba-tiba tinggi. Sekali kalian sudah mengalami diabetes mellitus tipe 2, udah kalian terdiagnosis, gak bisa dibilang kalian akan sembuh. Kalian kalau sudah terbiasa minum obat diabetes, biasanya akan terus-menerus minum obat seumur hidup. Ini mungkin kalian belum rasain sekarang, kalian rasainnya beberapa puluh tahun ke depan. Oke? Selanjutnya adalah cardiovascular disease, atau gampangnya ya serangan jantung dan lainnya. Kalian bayangin, serangan jantung itu bisa terjadi gara-gara adanya sumbatan di pembuluh darah. Kalau kalian tidak beraktivitas, kalian makannya tetap banyak, terutama yang tinggi kolesterol, terjadi penumpukan plak-plak di pembuluh darah kalian. Sewaktu-waktu misalkan plak itu terlepas, akan menyumbat jantung dan misalkan otak, jadi serangan jantung dan stroke. Dan kejadian ini sangat cepat dan tanpa disadari. Maka itu banyak banget kejadian anak muda, mungkin masih muda, 30-40-an udah kena serangan jantung, udah kena stroke. Karena yang si plak tadi itu bisa tiba-tiba terlepas. Misalkan kalian tiba-tiba tekanan darahnya naik gitu. Jadi ya angka kematiannya akan meningkat, early death. Jadi tanpa kita sadari kebiasaan buruk ini bisa kita menyebabkan kematian mendadak yang mungkin kalian kali ini sehat-sehat aja, besok masuk rumah sakit. Karena serangan jantung dan stroke itu nggak ada gejalanya, onsetnya sangat cepat sekali. Terus selanjutnya adalah yang agak mungkin korelasinya apa sama kanker. Ternyata sedentary lifestyle ini berhubungan dengan terjadinya kanker paru-paru, kanker paru. Kenapa bisa terjadi? Berhubungan dengan tadi hormon insulin. Dengan kita tidak melakukan aktivitas fisik, resistensi insulin semakin meningkat, berarti insulinnya juga terjadi gangguan, dan ada korelasinya dengan terjadinya kanker paru-paru dan kanker kolon. Nah, yang membahayakan adalah mungkin kita pikir kita udah olahraga 30 menit dalam sehari. Ternyata dihitungnya bukan masalah kalian olahraga setiap hari 30 menit atau tidak, tapi sitting time kalian yang korelasinya dengan kanker tadi. Jadi walaupun kalian olahraga sudah 30 menit dalam sehari, tapi sitting time-nya tetap 8 jam, tetap beresiko tinggi untuk mengalami kanker tadi. Gitu. Karena ini ada korelasinya. Maka itu olahraga juga perlu, tapi sitting time harus dikurangi. Oke? Semoga kalian gak pada takut ya, gitu. Karena mumpung masih muda bisa introspeksi. Mungkin besok langsung daftar member gym atau yang lainnya ya, gitu, supaya lebih bisa olahraga lagi. Next. Dan ini adalah masalah yang sering terjadi di sosial media. Aku punya mental health issue. Oke, ini banyak banget pasti anak-anak zaman sekarang sudah aware mengenai mental health nih. Tapi emang ada hubungannya antara sedentary lifestyle dan mental health. Ini ada penelitian di China, ada hubungannya antara sedentary lifestyle dan terjadinya gangguan kualitas tidur, yang akhirnya menyebabkan si pelajar-pelajar di sana dan anak muda di sana punya gangguan ansietas, depresi, dan ada keinginan ingin bunuh diri. Kalau berdasarkan medis, semakin kita sedikit melakukan aktivitas fisik, hormon serotonin semakin sedikit. Semakin hormon serotonin berguna untuk informasi antar sel. Semakin banyak informasinya, suasana hati semakin baik, kita akan makin bahagia. Kalau semakin sedikit aktivitas fisik, berarti semakin sedikit lagi kita bahagianya, ditambah kualitas tidur kita makin dikit, sehingga menyebabkan masalah mental health tadi. Jadi jangan dianggap remeh, karena bahayanya kemana-mana gitu. Makanya suka kan kalau kalian gak apa-apain di rumah, cuma duduk, tidur, malam-malam nangis, gak jelas, mikirin hal-hal gak penting ya, karena memang mungkin dipengaruhi rasa mood kalian tadi dari aktivitas sedentary yang kalian lakukan seharian. Karena mungkin ini bisa terjadi gitu. Jadi mulai misalkan kalian malas galau malam-malam, coba perbanyak aktivitas fisik di pagi hari ya, supaya malam-malamnya gak galau gitu. Karena ada korelasinya dalam medis. Next. Sampai Kemenkes mengeluarkan promosi kesehatan nih, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan. Ya contohnya pilihlah aktivitas fisik yang nyaman dan disenangi. Masalahnya ada nggak aktivitas fisik yang nyaman dan disenangi? Ada olahraga kesukaan di sini? Tidak ada, jawabannya semua kayak gitu. Oke, jadi coba dari sekarang kalian pilih kira-kira kegiatan aktivitas fisik apa yang kalian suka menjalankannya.
misalkan jalan atau lari atau berenang. Yang kedua adalah pilih kegiatan yang bervariasi, pilih alat yang nyaman, sepatu yang nyaman, dan jangan lupa aktivitas fisik harus dibarengi dengan nutrisi yang baik. Jadi pilih juga nutrisi yang baik dan hidrasi dengan minum air putih yang cukup. Jadi disarankan oleh Kemenkes adalah 30 menit sehari melakukan aktivitas yang sedang intensitasnya seperti lari, main bola, voli itu intensitas sedang. Berarti kurang lebih 150 menit per minggu yang disarankan minimal gitu. Udah sampai minimal belum? Diam semua. Oke. Dan aktivitas ini harus dilakukan secara kontinu gitu. Jangan minggu ini habis dengan ini, minggu depan aktivitas fisik, besoknya lupa gitu. Ini harus dijadikan lifestyle, berarti dijadikan kebiasaan. Next slide. Oke, banyak yang alasannya, aduh nggak ada waktu. Ini antara nggak ada waktu atau tidak mau meluangkan waktu untuk aktivitas fisik. Kalian bisa kok lakukan, misalkan naik kendaraan umum, turun 5 menit sebelum nyampe kampus, jalan kaki dulu 5 menit sampai kampus, pulangnya juga kayak gitu. Bisa kok dicari caranya supaya kalian melakukan aktivitas fisik. Atau misalkan bantu orang tua kerjaan rumah. Ada nggak di sini? Nyuci, ngepel, nyapu, satu orang. Oh banyak. Semoga betulan bantuin ya, bukan nyusahin ya. Oke. Jadi kalian bisa melakukan aktivitas di rumah, bantuin orang tua, nyapu, nyepel, itu termasuk aktivitas fisik gitu. Atau misalkan kalian berkebun. Ada sebenarnya banyak hal. Ya contohnya misalkan di kampus ini kan tadi naik lift. Coba dari lantai 5 turun tangga ke lantai 1. Lumayan tuh kan, capek ya gitu. Lalu itu hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Pilih naik tangga dibanding naik lift, atau turun dulu sebelum nyampe kampus 5 menit sebelum supaya kalian bisa jalan kaki. Jadi banyak cara untuk kalian beraktivitas fisik gitu. Oke, sebelum aku menutup, aku pengen cerita sedikit. Jadi aku dilahirkan di keluarga yang mempunyai berbagai macam penyakit. Kakek aku dua-duanya meninggal karena stroke. Nenek aku yang satu mengalami stroke juga dan diabetes mellitus dan hipertensi. Nenek aku yang satu mengalami autoimmune disease. Semuanya sakit. Jadi kita tidak bisa mengharapkan lahir dari keluarga yang sehat atau yang seperti apa, karena emang ditakdirkan seperti itu. Kita tidak bisa memilih, pengen genetiknya bagus, riwayat kesehatannya bagus. Tapi kita bisa memilih mau bagaimana kita menjalani hidup. Apakah kita mau hidup yang sehat atau tetap melakukan sedentary lifestyle seperti ini dan akhirnya meningkatkan resiko berbagai penyakit ke depannya. Sekarang kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan, tinggal kalian sendiri mau melakukan atau tidak. Saya Iman Alatas, terima kasih.